pensiun seringkali kita dibayangi oleh ketidakpastian akan kesejahteraan finansial. Kerap kali kita menghadapi kenyataan bahwa pendapatan pensiun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu saja kondisi tersebut menimbulkan kecemasan, tetapi juga menuntut strategi dan perencanaan yang matang untuk memetakan dan mengantisipasi risiko finansial di masa tua. Baik Bapak Ibu, mari kita simak paparan dari Bapak Prof. Zudan Arif Fakhrullah, Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara yang akan mengulas topik pensiun ASN, bisakah sejahtera? Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya yang ada di Indonesia Barat, agak siang untuk yang Indonesia Timur, dan selamat siang untuk yang di Timur. Terima kasih banyak Pak Agung, senior saya, yang lama berkecimpung di ASN dan sekarang aktif sebagai pimpinan di Persatuan Perdata Republik Indonesia. Terima kasih Pak Agung waktunya yang sudah diluangkan. Mohon berkenan berbagi nanti setelah sempat dari staf sampai dengan eselon 1, Bapak banyak berkarya, penghasilannya berapa, setelah pensiun berapa, nanti Bapak bisa memberi gambaran pada kami, agar para ASN ini bisa menyiapkan strateginya. Menghadapi pensiun harus seperti apa, dan yang Bapak rasakan pensiun itu tambah sejahtera atau tambah menderita, kira-kira gitu Pak. Atau apa yang harus dipersiapkan, termasuk Pak Deputi Pelayanan, Bapak Aris, Pak Deputi di BKN yang menangani sistem pensiun dan pelaksanaan pensiun yang terus beliau monitor. Pembayarannya dilakukan oleh PT Taspen. Nah, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara sistem pensiun di Indonesia, ini kita harus melihat adanya satu fakta bahwa saat pensiun nanti kita akan menerima 75% kurang lebih dari gaji pokok. Gaji pokok plus tunjangan keluarga bila ada. Karena sudah bisa jadi saat pensiun sudah tidak ada keluarga yang menempel pada kita. Tapi prinsipnya adalah 75% dari gaji pokok. Nah, gaji pokoknya berapa? Nah, nanti dihitung sampai dengan masa saat terakhir kita pensiun itu. Kalau gaji pokoknya 5 juta, ya terimanya 75% kurang lebih dari 5 juta itu. Nah, akan terjadi perbedaan yang jauh dibandingkan ketika rekan-rekan semua masih aktif. Ternyata setelah pensiun saya hanya terima 4,5 juta dari yang biasanya 45 sampai dengan 50. Hanya terima sekitar 8% dari seluruh take home pay saat masih aktif. Nah, inilah problem kita karena sistem penggajian di Indonesia, gaji pokok plus tunjangan keluarga, plus tunjangan jabatan, plus tunjangan kinerja, atau kalau yang di fungsional tidak dapat tunjangan jabatan tapi dapat tunjangan fungsional. Yang dapat fungsional ada yang dapat tunjangan kinerja, ada yang tidak dapat. Oleh karena itu dari Korpri konsisten memperjuangkan metode single salary system dengan satu sistem gaji tunggal. Jadi gajinya satu unsur saja. Gaji 15 juta. Tidak ada rincian gaji pokok, tidak ada tunjangan jabatan, tidak ada tunjangan fungsional, sudah single salary system. Sehingga saat pensiun nanti misalnya terima 75%, 75% dari single salary system itu, dari pendapatan itu. Nah, ini yang terus harus kita sampaikan kepada Bapak Presiden agar ASN ini tenang bekerja, tenang sampai dengan saat pensiun. Karena kita harus mempersiapkan dari Korpri itu kesejahteraan ASN sampai dengan sejahtera saat pensiun. Nah, kita tidak boleh lelah teman-teman untuk memperjuangkan kesejahteraan ini. Dari Korpri sangat concern dengan kesejahteraan ASN. Kita harus berjuang bersama-sama agar Bapak Presiden, ya, seluruh jajaran para menteri, kepala lembaga memiliki pandangan yang sama. Sebaiknya kita menerapkan single salary system dengan perbaikan saat nanti pensiun, skemanya diperbaiki sehingga semua pensiunan TNI, Polri, ASN
bisa sejahtera, bahagia, dan panjang umur. Jadi jangan sampai saat menjadi ASN sudah jungkir balik, cicilan nggak lunas-lunas, ya, kredit sepeda motor, kredit rumah, selesai kredit rumah, anak-anak mulai besar, bayar SPP, kuliah, masih kredit, jangan-jangan nanti sampai pensiun, kredit di BRI belum juga lunas. Apalagi kondisi misalnya harga perumahan semakin meningkat. Maka Korpri juga sudah kerjasama dengan BTN untuk menyediakan perumahan bagi para ASN. Nah, untuk itu mari terus kita sama-sama berjuang, ya, konsisten dari Korpri memperjuangkan kesejahteraan ASN, mendorong sistem penggajian dengan single salary system. Dan ini nanti berimplikasi positif terhadap pensiunan kita semua. Karena insya Allah kita semua akan memasuki masa pensiun. Dan berharap saat pensiun, penghasilannya cukup untuk hidup, tetap sejahtera, dan bisa terus berkomunikasi, bersosialisasi dengan kawan-kawan kita, dan tetap hidup sejahtera dan bahagia. Nanti mohon masukan dan saran dari Pak Deputi, Pak Aris yang menangani masalah pensiun ini. Silahkan nanti Pak Agung Mulyana, karena pengalaman Bapak yang luar biasa, mengawali karir dari bawah sampai ke eselon 1 di berbagai tempat, sekarang aktif di asosiasi atau perkumpulan pensiunan Persatuan Perdata Republik Indonesia yang menangani teman-teman semua yang sudah pensiun. Dan saat ini juga ada upaya dari Kementerian Keuangan untuk mengambil alih cara pembayaran pensiunan yang saat ini sudah sangat bagus dikelola oleh Taspen, mau dikelola langsung penyalurannya oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini juga perlu kita kaji cermat. Jangan sampai nanti Kementerian Keuangan kinerjanya malah tidak produktif. Ya. Kalau saya lebih concern seperti yang sekarang, kalau ada yang kurang baik tinggal diperbaiki. Taspen sudah sangat bagus melayani para pensiunan, saya melihat itu. Kalau diganti sistemnya, diganti orangnya, ya kita harus cermati. Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan mestinya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak perlu masuk ke ranah ini, fokus saja sebagai regulator, ya, karena undang-undangnya sudah mengatur secara eksplisit untuk dilakukan oleh PT Taspen. Nah, ini yang perlu juga kita cermati agar tidak ada perubahan yang merugikan para pensiunan. Demikian pengantar saya. Terima kasih Mbak Mulia, Duta Korpri dari Sulawesi Barat. Terima kasih, sukses selalu. Semoga Allah merahmati, menyelamatkan kita semua dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih, Prof.